Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Bri Story yang berjudul Guci di Ruang Tamu. Nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Guci di Ruang Tamu, sebuah cerita dari Bri Story, based on true story. Begitulah, banyak kejadian janggal yang terjadi sejak kehadiran Guci itu di rumah. Kejadian janggal dan kadang menyeramkan, yang secara langsung maupun gak langsung mempengaruhi kehidupan kami juga. Setelah banyak kejadian, aku menjadi selalu was-was kalau harus di rumah sendirian, walaupun itu di siang hari. Lalu sebisa mungkin menahan diri untuk gak ke kamar mandi tengah malam. Aku akan menahan pipis sampai pagi. Jo jadi semakin jarang tidur di rumah, lebih sering bermalam di rumah teman atau di rumah Om Fendi. Dia bilang gak tahan dengan penampakan-penampakan seram yang dia lihat gak 1-2 kali, tapi sering. Selama kira-kira 6 bulan pertama, aku baru bisa terbuka membahas masalah ini hanya kepada Jo. Kami sudah paham dan mengerti keparnoan masing-masing, karena memang sama-sama sering mengalami kejadian seram di rumah itu. Sedangkan kepada papa dan mama kami belum bisa membahasnya secara terbuka. Bukannya nggak mau, beberapa kali kami sudah coba mengajak untuk membicarakan hal ini, tapi mereka, terutama papa, cuma bilang, kalian ini nggak ada setan apalagi hantu di rumah ini, kalian mimpi aja itu. Begitu papa bilang, ngeselin kan? Padahal 2 anaknya sudah beberapa kali nyaris pingsan atau pipis di celana. Oh ya, ada kejanggalan yang seharusnya membuat kami gembira, tapi malah kami bertanya-tanya karena memang janggal. Ini mengenai nenek. Di usianya yang sudah senja 86 tahun, nenekku ini kondisinya sudah sakit-sakitan. Seharusnya sudah menggunakan kursi roda ke sana kemari, tapi dia bersikeras untuk tetap berusaha berjalan di atas kakinya, walaupun sangat tertatih dan menggunakan tongkat. Beberapa tahun belakangan ingatannya juga mulai berkurang, sudah sering lupa akan banyak hal. Kami hanya bisa membantu dengan terus mengajaknya berbincang. Kata dokter itu membantu kerja otaknya supaya terus aktif. Tapi beberapa tahun kebelakangan juga nenek lebih sering murung, berdiam diri di kamarnya atau di ruang tamu. Kalau kami atau Mbak Ida mengajak berbincang, nenek lebih banyak diam dengan tatapan mata yang kosong. Walau kadang beliau menjawab sesekali. Nah, tapi ada yang aneh. Sejak kehadiran Guci di ruang tamu, perilaku nenek berubah drastis. Wajahnya berangsur gak murung lagi, hampir selalu tersenyum ceria. Kalau diajak ngobrol nyambung. Aneh kan? Menurut kami aneh, karena perubahannya sangat drastis. Intinya nenek jadi lebih hidup. Tapi ya nggak apa-apa, kami tetap senang melihat perkembangan itu. Walaupun ada beberapa cerita nenek yang nggak kami mengerti. Oh iya, sejak kehadiran Guci itu juga, nenek sering menceritakan lagi kisah hidupnya waktu muda dulu. Cerita yang sebenarnya sudah kami ketahui. Tapi belakangan nenek menceritakannya lebih detail lagi, lebih dalam, detail yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Kami sudah tahu sejak lama kalau nenek punya 2 sahabat kental sejak muda, namanya Bu Suci dan Bu Yohana. Yang kami tahu mereka bertiga sudah bersahabat sejak masih gadis, berarti sudah berpuluh-puluh tahun. Bu Suci masih hidup, tinggal tidak jauh dari rumah kami. Beliaulah yang memberikan Guci di ruang tamu itu kepada nenek. Sedangkan Bu Yohana sudah meninggal sekitar tahun 2010. Aku lupa pastinya. Intinya mereka bertiga bersahabat erat hingga masa tua. Begitulah, perilaku nenek berubah setelah kehadiran Guci itu. Jadi lebih ceria, ditambah dengan informasi-informasi baru yang kami dapatkan mengenai kehidupan nenek dan 2 sahabatnya itu. Pada akhir 2017 ada kabar yang gak mengenakkan. Mbak Ida minta berhenti jadi suster nenek. Alasannya pingin pulang dan bekerja di kampungnya.
Papa dan Mama nggak bisa berbuat apa-apa selain menuruti keinginannya. Tapi aku agak curiga dengan alasan risan Mbak Ida. Nggak percaya, yang aku tahu dia sangat betah di rumah ini. Senang juga mengurus nenek yang sudah dia jalani selama 5 tahun lebih. Aku nggak percaya dengan alasannya. Makanya setelah sudah beberapa hari Mbak Ida pergi meninggalkan rumah, aku menelponnya, mencari tahu alasan sebenarnya kenapa dia pergi. Akhirnya pada suatu malam aku menghubungi via telepon, kemudian panjang lebar kami berbincang. Pada akhirnya terungkap semua alasan sebenarnya. Ternyata Mbak Ida sudah gak tahan dengan perubahan perilaku nenek setelah kehadiran Guci itu. Perubahan yang menurutnya sangat aneh. Selain perubahan yang sudah aku sebutkan di atas tadi, perubahan yang membuat Mbak Ida bertanya-tanya karena gak seperti biasanya. Pernah beberapa kali nenek tiba-tiba lupa siapa Mbak Ida. "Siapa kamu? Ngapain kamu ada di rumah ini?" Nenek bertanya seperti itu. Tapi beberapa menit kemudian nenek kembali ingat dan balik normal lagi. Yang lebih aneh lagi, sering nenek bicara sendirian. Entah itu di kamar, di ruang tamu, atau di teras. Nenek seperti sedang mengobrol dengan seseorang. Padahal di situ cuma ada nenek dan Mbak Ida. Perbincangan nenek seringkali diselingin dengan tawa. Kadang ada tangis juga. "Nenek ngobrol sama siapa sih, Nek?" Beberapa kali Mbak Ida bertanya seperti itu. Setelahnya jawaban nenek sedikit mengagetkan. "Kamu gak usah ganggu, ini saya lagi ngobrol sama teman lama saya, Yohana. Kamu kan sudah kenal, sana bikinin minum buat Bu Yohana." Begitu jawab nenek. Tentu saja Mbak Ida kaget mendengarnya, karena saat itu hanya ada mereka berdua. Hanya ada nenek dan Mbak Ida, gak ada siapa-siapa lagi. Dan juga yang Mbak Ida tahu, Ibu Yohana kan sudah lama meninggal. Nenek selalu bicara seperti itu. Dia bilang sedang berbincang dengan Bu Yohana. Kejadian itu sering terjadi. Lama-kelamaan Mbak Ida menjadi terbiasa dan perlahan mulai bisa menganggapnya gak aneh lagi. Tapi lama-kelamaan juga Mbak Ida merasa kalau keanehan ini semakin menjadi-jadi, membuatnya mulai sedikit merasa ketakutan. Ada kejadian yang benar-benar aneh. Pada suatu hari ketika di rumah hanya ada Mbak Ida, nenek, dan Mbak Wati. Mbak Wati berada di kamarnya. Nenek di ruang tengah sedang duduk di atas kursi goyang kesayangannya sambil menonton TV. Sedangkan Mbak Ida sedang membereskan kamar nenek. Lalu dari dalam kamar, beberapa saat kemudian tiba-tiba sayup-sayup Mbak Ida mendengar suara nenek. Seperti sedang ngomong sendirian. Pelan tapi tetap terdengar. Gak aneh, hal ini sudah biasa terjadi belakangan. Nenek bicara sendirian, seperti sedang berbincang dengan seseorang tapi gak ada lawan bicaranya. Gak memusingkan akan hal itu, Mbak Ida memutuskan untuk lanjut membereskan kamar nenek. Nenek terus saja berbicara sendirian di ruang tengah, dan itu berlangsung agak lama, cukup lama, sampai akhirnya ada yang membuat Mbak Ida harus menghentikan kegiatannya. Karena merasakan sesuatu. Bukan merasakan, tapi mendengar. Sayup-sayup Mbak Ida mendengar suara perempuan yang sepertinya jadi lawan bicara nenek. Lawan bicara nenek? Bukannya nenek sedang sendirian? Nah, itu anehnya. Gak mungkin, kan nenek sedang sendirian di ruang tengah. Begitu pikir Mbak Ida. Tapi suara itu jelas kedengaran. Mungkin itu Mbak Wati ya? Lagi-lagi Mbak Ida bertanya dalam hati. Tapi bukan, suara Mbak Wati bukan seperti itu. Dia yakin. Walaupun begitu, Mbak Ida belum juga berniat untuk melihat ke ruang tengah untuk memastikannya. Karena beliau belum selesai membereskan kamar nenek. Hingga akhirnya Mbak Ida benar-benar harus menghentikan kegiatannya. Lalu memutuskan untuk mengintip ke ruang tengah. Penasaran, karena nenek dan sang lawan bicara semakin keras bicaranya, diselingi dengan tawa terkekeh. Perasaan semakin gak karuan ketika belakangan Mbak Ida mampu menangkap beberapa baris kalimat percakapan mereka. "Yohana, kamu tahu gak
Sejak kamu sering main ke sini, aku jadi ada temen ngobrol, nggak sepi lagi. Begitu kata nenek. Iya, Yes, aku juga seneng bisa ngobrol sama kamu lagi. Begitu balas lawan bicara nenek. Yesi adalah nama nenek. Ketakutan dan rasa cemas Mbak Ida semakin membuncah karena nenek menyebut Yohana sebagai lawan bicaranya. Ibu Yohana yang sudah lama meninggal. Perlahan Mbak Ida melangkah ke pintu kamar, berniat mengintip dan melihat keadaan nenek di ruang tengah. Pintu sudah dalam keadaan terbuka sejak tadi. Mbak Ida cukup hanya menjulurkan kepalanya saja untuk melihat nenek. Beberapa saat kemudian, akhirnya Mbak Ida dapat melihat keadaan ruang tengah. Melihat nenek yang sedang duduk di kursi goyangnya. Nenek menghadap TV yang letaknya di depan kamar yang sedang dibereskan oleh Mbak Ida. Jadi nenek juga menghadap pintu di mana Mbak Ida sedang mengintip. Nenek yang seharusnya sedang sendirian. Mbak Ida terpaku, dia ketakutan. Jantungnya seperti berhenti berdetak karena melihat kalau ternyata nenek gak sendirian. Di sampingnya duduk satu orang perempuan lagi. Perempuan tua yang sepertinya seumuran dengan nenek. Perempuan itu duduk di atas sofa ruang tengah. Rambutnya putih terurai panjang, mengenakan pakaian terusan berwarna gelap. Wajah keriputnya kelihatan pucat. Ida, sini, saya kenalkan dengan Yohana, sahabat saya yang sering saya ceritakan itu loh. Sini dah. Begitu kata nenek, menyebut nama Yohana sembari memperkenalkan teman bicaranya di ruang tengah. Sontak Mbak Ida langsung menarik wajahnya, masuk lagi ke dalam kamar, duduk di atas tempat tidur. Dia ketakutan karena nenek memperkenalkan Ibu Yohana sebagai lawan bicaranya, Ibu Yohana yang sudah lama meninggal. Ibu Yohana sedang duduk di ruang tengah, sedang berbincang dengan nenek. Peristiwa yang sungguh sangat menakutkan. Tapi bukan itu yang membuat Mbak Ida memutuskan untuk berhenti kerja. Tapi ada peristiwa yang lebih menyeramkan lagi. Begini ceritanya. Pada suatu malam Mbak Ida kaget karena melihat nenek gak ada di atas tempat tidurnya. Sontak dia langsung panik dan mulai mencari di mana keberadaan nenek. Keluar kamar memeriksa ruang tengah terlebih dahulu. Nek, dengan suara pelan Mbak Ida memanggil nenek di ruang tengah. Suara pelan karena gak mau membangunkan seisi rumah. Gak ada jawaban. Gelapnya ruang tengah masih kelihatan kalau di situ kosong, gak ada nenek. Mbak Ida lalu lanjut melangkah menuju ruang tamu, tempat di mana nenek biasa duduk juga. Ketika semakin mendekat ruang tamu, Mbak Ida memperlambat langkah. Dari sela-sela lemari kaca, Mbak Ida melihat sesuatu di ruang tamu. Mbak Ida melihat ada seseorang di ruang tamu. Nek. Sekali lagi Mbak Ida memanggil nenek, namun tetap gak ada jawaban. Tapi walaupun rasa takut sudah mulai merajai, Mbak Ida tetap harus terus melangkah ke ruang tamu. Dia yakin kalau itu nenek yang sedang duduk di situ. Sampai akhirnya Mbak Ida benar-benar sampai di ruang tamu. Dan benar ada nenek di situ. Tapi nenek gak sendirian. Dia ditemani oleh seseorang. Seorang perempuan tua yang Mbak Ida sudah pernah lihat sebelumnya. Perempuan tua yang nenek sebut sebagai Ibu Yohana. Mereka berdua hanya duduk terdiam, saling memandang dalam senyap. Mereka juga sepertinya gak menyadari akan kehadiran Mbak Ida yang masih saja berdiri terpaku. Hanya memandang keanehan itu. Entah muncul keberanian dari mana, akhirnya Mbak Ida bersuara. Nek, ayo ke kamar lagi nek, ini masih malam. Begitu kata Mbak Ida. Gak mau, saya masih mau ngobrol dengan Yohana. Begitu jawab nenek, tanpa memandang Mbak Ida. Tapi ada yang sangat menyeramkan. Tiba-tiba Ibu Yohana mulai mengarahkan pandangannya ke Mbak Ida. Ibu Yohana memandang Mbak Ida. Dalam remang cahaya, Mbak Ida masih dapat melihat wajah Ibu Yohana. Wajahnya pucat, lingkar matanya berwarna gelap. Dan yang paling menakutkan,
Di wajah keriputnya itu, Ibu Yohana tersenyum tipis dengan ekspresi yang sangat datar, sangat menyeramkan. Sambil mulai menangis ketakutan, akhirnya Mbak Ida perlahan mendekat ke nenek, memapahnya untuk berdiri lalu berjalan kembali ke dalam kamar. Dalam prosesnya, Ibu Yohana yang masih saja duduk di hadapannya terus memandang Mbak Ida dengan senyum seramnya. "Yohana, saya tidur dulu ya," begitu kata nenek. Air mata ketakutan terus menetes membasahi pipi Mbak Ida. Ketika dia terus memapah nenek dalam perjalanan menuju kamar, sayup-sayup Mbak Ida mendengar suara Ibu Yohana bersenandung dari ruang tamu. Senandung yang sangat menyeramkan. Sesampainya di kamar, nenek langsung tertidur pulas. Sementara Mbak Ida terus terjaga sepanjang malam mendengarkan senandung Ibu Yohana sampai pagi menjelang. Peristiwa itulah yang akhirnya membuat Mbak Ida memutuskan untuk berhenti bekerja. Dia nggak tahan lagi. Mendengar ceritanya aku bisa mengerti. Setelah kepergian Mbak Ida, aku hitung sudah 3 kali kami sudah mendatangkan suster pengganti. Tapi ketiganya hanya sebentar, yang paling lama bertahan hanya 2 minggu, yang lainnya dalam hitungan hari. Mereka berhenti dengan alasan masing-masing. Aku dan Josie bisa menebak kenapa mereka nggak ada yang bertahan lama. Sampai akhirnya kami memutuskan untuk bergantian menjaga nenek selama belum ada yang menggantikan posisi Mbak Ida. Tapi Tuhan berkehendak lain. Pertengahan tahun 2018, nenek meninggal dunia. 3 bulan sebelum meninggal, penyakit yang diderita sejak lama kambuh lagi dan berangsur parah. Waktu itu kami hanya bisa pasrah berserah, berharap yang terbaik untuk nenek. Tapi ya itu, kehendak Tuhan membuat nenek harus kembali ke pangkuannya. Rumah jadi semakin kosong semenjak kepergian nenek. Sepi rasanya. Ditambah lagi beberapa bulan setelahnya, Mbak Wati bilang kalau dia mau berhenti bekerja. Sama seperti Mbak Ida dulu, dia bilang mau pulang kampung. Tapi papa mama sedikit memelas kepada Mbak Wati agar jangan berhenti karena akan sangat susah mencari penggantinya. Tapi syukurlah Mbak Wati akhirnya mau melanjutkan kerja. Tapi ada syaratnya. Dia nggak mau menginap di rumah. Dia mau tinggal di rumah saudaranya. Jadi Mbak Wati akan datang pagi dan pulang sore. Papa mama setuju. Syukurlah. Pada suatu hari beberapa bulan setelah meninggalnya nenek, Papa menelpon ketika aku sedang di kantor. "Jess, nanti pulang kerja kita makan bareng ya, sama Mama dan Jo juga," begitu kata Papa. "Makan di mana, Pah?" "Tempat biasa aja lah ya," jawab Papa. Aku nggak berpikir macam-macam, karena kami memang sering kali makan malam bersama di luar. Iya, malam itu kami berempat bertemu di satu restoran di selatan Jakarta. Jo datang paling belakangan ketika aku, Papa, dan Mama sudah kumpul sejak jam 7 tadi. Awalnya kami ngobrol santai, perbincangan topik ringan seperti sebelum-sebelumnya. Tapi suasana berubah ketika Papa akhirnya mengangkat satu tema. "Jess, Jo, ada apa ya dengan guci itu?" begitu tanya Papa. Langsung saja aku dan Jo kompak bilang, "Ada setannya, Pak. Sejak ada guci itu rumah jadi seram, banyak kejadian aneh." "Kok Papa baru sadar sekarang?" tanyaku. Sebenarnya bukan kalian doang, Papa Mama juga beberapa kali merasakan kejadian aneh di rumah. Sebelum nenek meninggal juga, Papa sering mengelak karena nggak mau membuat kalian ketakutan juga. Begitu jawab Papa. Berikutnya Papa dan Mama menceritakan semuanya. Cerita tentang kejadian seram yang mereka alami di rumah. Kejadian-kejadian yang sungguh membuat mereka berdua jadi amat sangat ketakutan. Puncaknya ada kejadian yang membuat Papa akhirnya mau mengajak aku dan Jo berdiskusi mengenai hal ini. Beberapa hari sebelumnya di tengah malam buta, Papa dan Mama terbangun dari tidurnya. Terbangun karena mereka mendengar sesuatu di ruang tengah. Ada suara tawa cekikikan.
tawa cekikikan yang sepertinya bersumber dari dua orang. Di dalam kamar mereka sangat ketakutan, sampai akhirnya papa mendengar suara nenek. Suara nenek memanggil namanya dari ruang tengah. "Tony, kesini Ton, Mami ada perlu," begitu kata nenek. Nenek yang sebenarnya sudah meninggal beberapa bulan sebelumnya. Rasa penasaran yang akhirnya membuat papa memberanikan diri untuk membuka pintu kamar, lalu melihat ke ruang tengah. Di ruang tengah ternyata papa melihat ada nenek yang sedang duduk di kursi goyangnya, ditemani dengan sahabatnya, Ibu Yohana yang sudah duduk di sebelahnya. Dua orang sahabat yang sudah meninggal semuanya, mereka duduk berbincang di ruang tengah. Peristiwa itulah yang akhirnya membuat papa dan mama mau membahas akan hal ini. "Coba kamu tolong tanya ke keluarga Ibu Suci, ada apa dengan guci itu? Kan nenek bilang dia dapat guci itu dari Ibu Suci." Papa menyuruh aku dan Jo untuk datang ke rumah Ibu Suci dan mencari tahu tentang guci itu. Gak mau berlama-lama, akhirnya keesokan harinya aku dan Jo langsung datang ke rumah Ibu Suci. Di rumahnya kami disambut dengan anak Ibu Suci, Bu Dewi namanya. Kebetulan waktu itu Ibu Suci sedang gak ada di dalam rumah. Dia sedang tinggal di rumah anaknya yang lain, di luar kota. Tapi dari Ibu Dewi ini kami mendapatkan banyak informasi yang mengejutkan. Jadi benar, tahun lalu saya lupa tepatnya, Ibu Yesi datang berkunjung ke sini, silaturahmi dengan mama saya. Begitu Ibu Dewi bilang. Singkatnya, pertemuan mereka selesai, diakhiri dengan nenek yang pulang dengan membawa guci itu. Bu Dewi bilang juga, kalau sejak ada guci itu di rumahnya, Ibu Suci jadi berperilaku aneh, sering berbicara sendirian. Nah, pada akhir perbincangan nenek dengan Ibu Suci, Bu Dewi sempat mendengar kalau nenek bilang begini, "Kalau begitu saya pinjam gucinya ya, saya juga kangen dengan Yohana." Begitu nenek bilang. "Ya sudah, bawa aja gucinya, Yes," jawab Bu Suci. Akhirnya nenek membawa pulang guci itu ke rumah. Begitulah awalnya. Lalu, dari mana Bu Suci mendapatkan guci itu? Menurut Bu Dewi, ternyata guci itu didapat atas pemberian dari keluarga Ibu Yohana. Ibu Suci sendiri yang meminta ketika datang berkunjung ke rumah keluarga Ibu Yohana. Jadi ternyata dulunya guci itu adalah tempat abu sisa pembakaran jenazah Ibu Yohana. Cukup lama abu jenazah berada di dalam guci, sampai akhirnya beberapa tahun setelah kematian Ibu Yohana, keluarga menemukan surat wasiat yang ditulis almarhumah Ibu Yohana. Dalam surat wasiatnya, almarhum meminta kalau abu jenazahnya dibuang ke laut saja, jangan disimpan. Tentu saja, keluarga harus melaksanakan permintaan ini. Lalu mereka membuang abu jenazah Ibu Yohana di Laut Kepulauan Seribu. Salahnya guci gak ikut dibuang, malah dibawa pulang. Jadi begitulah sejarah guci itu. Guci yang dulunya jadi tempat penyimpanan abu jenazah sahabat almarhum nenek, Ibu Yohana. Selesai. Gimana Sobat Horor? Serem kan ceritanya? Nah Sobat Horor, di rumah kalian ada guci nggak? Siapa tahu guci itu sama persis ceritanya dengan cerita yang baru aja aku bawain. Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!